Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021. Jadi pada video kali ini saya akan membahas untuk saham-saham yang berhubungan dengan batubara ya. Saya mulai langsung dengan saham batubara ADRO ya. Jadi ADRO ini kalau ini adalah weekly chartnya ya, grafik mingguannya untuk ADRO. Kalau kita lihat di sini garis-garisnya support tekannya 1745 ya. Sebelumnya dia resistennya sudah berhasil tembus ke atas. Nah, resisten berikutnya di 1900, 2070, 2290 dan 2650. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Dia sudah berhasil breakout dari swing high yang di sini ya. Ini swing high-nya di 1715. Saya tarik garis 1745, ini kurang lebih di area sekitar ini ya. Area konsentrasi sekitar sini ya. Itu 1745 dia sudah berhasil tembus ke atas. Jadi target price tertekannya untuk ADRO 1900, 2070, 2290 dan 2650. Jadi uptrendnya masih cukup bagus ya. Saran saya ya, memang harga batu bara itu sudah naik tinggi banget ya, sampai 228 kalau nggak salah terakhir ya, Newcastle kontraknya ya. Nah, kalau kita menghadapi seperti itu, apakah kita harus jual dulu atau take profit atau gimana Pak Sunar? Karena harganya sudah naik tinggi ya, euforia ya. Apakah kita harus jual dulu saham-saham yang berhubungan dengan batubara atau bagaimana? Nah, saran saya tetap aja pasang trailing stopnya ya, atau stop lossnya kalau misalnya buy-nya di ketinggian ya. Jadi kalau kita lihat di sini support terdepannya sekitar area 1745. Itu kalau untuk grafik mingguannya ya. Kalau dia turun di bawah 1745, ada kemungkinan dia akan testing area support berikutnya lagi di 1585. Karena sebelumnya dia sudah berhasil breakout ke atas 1585 ya. Kemudian breakout lagi ke atas 1745. Jadi hati-hati aja perhatikan area supportnya ya seperti itu ya. Memang uptrendnya masih cukup bagus, jadi masih bisa naik lagi ya. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Resisten 1900 ini memang agak jauh ya, tahun 2018 akhir ya. Ya kan? Ya, menurut saya sih kalau dia breakout ke atas 1900 dia masih cukup bagus naik lagi ya. Terus kemudian fokus di pergerakan harga sahamnya ya. Jadi memang ADRO ini ada aksi mau buyback ya, aksi korporasi buyback sahamnya. Saya juga agak bingung ya, kenapa kok emitennya mau buyback ya seperti itu. Apakah yakin juga emitennya bakalan harganya bisa naik ke atas 2000 ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya tujuannya seperti apa dibalik aksi korporasi buyback ya. Kalau saran saya sih tetap aja fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan untuk support dan resistennya ya. Kalau kita lihat di daily-nya, kalau kita lihat ini yang daily-nya ya, di daily-nya memang garis-garisnya banyak ya di sini ya. 1805 sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya kalau di daily itu di 1715 ya seperti itu ya. Kalau berikutnya lagi di 1650 itu trailing stopnya. Jadi kalau sudah punya pasang di sana. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness Pak Sunar misalnya dia koreksi ya. Kalau saya mau buy itu buy-nya di mana gitu ya. Bisa tunggu di 1600. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1600, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1600 barusan buy. Kalau dia masih belum berhasil naik ke atas 1600, kita jangan beli dulu ya. Itu yang buy on weakness. Jadi tunggu koreksi di bawah 1600, kalau dia berhasil rebound ke atas 1600 buy. Seperti itu ya. Atau sekalian tunggu di area bawah 1420-an seperti itu ya. Ya bukan berarti dia bakalan turun enggak ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Memang ekornya sering panjang ke atas ya. Kita sih jangan terlalu takut. Kalau yang belum punya, saran saya ya, yang berani buy high, sell higher silakan ya. Tapi tunggu kalau dia sekalian breakout ke atas 1805 buy. Breakout ke atas 1870 tambah lagi, naik ke atas 1920 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Berikutnya kan target price-nya untuk Fibonacci extension 101,8%. Ini saya sudah sebutkan di area 2200. Jadi sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Dia sudah berhasil breakout ke atas 1600. Target Fibonacci extension 127,2% sekitar 1870 sudah tercapai. Nah, dia kalau berhasil breakout ke atas 1870 lagi ya. Maaf, 1870 belum tercapai ya. Hampir tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1870 boleh tambah lagi, naik ke atas 1920 tambah lagi dan seterusnya sampai dengan 2200. Nah berikutnya kalau naik ke atas 1920, kalau mau tambah lagi mungkin bisa pakai acuan setiap kelipatan 50 ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk PTPI ya kalau yang berminat ya seperti itu ya. Jadi
setiap kelipatan 50 lagi, berikutnya lagi di sekitar 1970 ya. Gitu ya. Jadi ditambah terus, target berikutnya di 2200. Belinya bertahap aja karena ini memang sebenarnya kalau dibilang ketinggian sih enggak ya, targetnya masih cukup bagus ya. Kalau dilihat dari weekly-nya tadi ini 2200 sebenarnya sih masih memungkinkan ya, karena sebelumnya dia pernah sampai tertinggi di 2650. Kalau yang nggak berani buy high sell higher ya tunggu aja buy on weakness dari area 1600 ya. Tunggu kalau dia rebound. Atau kalau mau nyicil buy sekarang pasang stop lossnya di 1715 dan 1650. Nanti naik lagi ke atas 1805, tambah lagi naik ke atas 1870, tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih ADRO. Uptrendnya masih cukup bagus. Jangan takut ketinggian tapi jangan terlalu agresif ya. Memang kalau di harga sekarang itu dia PE rasionya sudah cukup mahal ya. Sudah di atas plus 2 standar deviasinya untuk 5 tahun terakhir. Tapi kalau uptrendnya masih bagus, yang mahal bisa naik lagi ya, dia bisa lebih mahal lagi ya. Jangan terpaku pada acuan, oh sudah mahal atau sudah tinggi ya, enggak ya. Tapi perlu catatan juga, kalau sudah naik tinggi ya, kalau kita buy, kalau misalnya tiba-tiba koreksi, ya jangan menyalahkan Pak Sunar loh. Katanya bisa buy high sell higher. Oh ternyata koreksi, nyangkut saya. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih bukan salah saya ya, karena uptrendnya masih cukup bagus memang ya. Jadi kalau tiba-tiba berbalik arah ke bawah ya itu karena kehendak market seperti itu ya, banyak yang jual duluan ya seperti itu ya. Mungkin kalau mau naik lagi tunggu kalau dia breakout lagi ke atas ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk PTBA, ini grafik weekly-nya untuk PTBA, resisten terdekatnya di area sekitar 2870, berikutnya lagi targetnya sekitar 3100 ya seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan di sini PTBA bisa naik lagi Pak Sunar. Sebenarnya untuk PTBA ini ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 3100, dia cukup bagus ya. Kalau kita tarik garis formasi seperti rounding bottom di sini ya, dan kita ukur kedalamannya ya, ini kan ketinggiannya di area 3180. Kalau dia berhasil naik ke atas 3180, ini saya tarik garis lagi di atasnya ya, 3180 ya. Nah ini dia kalau kita ukur berdasarkan chart patternnya ya, rounding bottom ya, maka target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 3180, dia ada kemungkinan sekitar target 5.000-an di sini ya. Ini masih mungkin tercapai ya, kurang lebih paling tidak ya sekitar 4940 lah ya. Kalau di sini swing high-nya di area sekitar 5.025 ya. Jadi 4940 lah terdekatnya ya, saya pakai acuan yang swing high di sini ya. Seperti itu ya. Ini kalau berdasarkan weekly-nya, jangka sampai menengah ya, sampai dengan awal tahun depan. Jadi rounding bottom ini dia masih peluang untuk breakout ya, seperti itu ya. Selama dengan catatan ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2870 kan kita tambah lagi ya buy up ya kalau mau tambah lagi, atau yang mau buy high sell higher. Jadi selama bertahan di atas 2870 dia masih memungkinkan breakout ke atas 3180 ya, dengan targetnya jauh sampai 4940. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Jangan terlalu takut ketinggian, jangan terlalu takut ketinggiannya seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu serakah, belinya bertahap aja. Kalau untuk day trade ya atau swing daily, nah ini ikutin aja dari garis yang sudah saya berikan. Kalau yang mau buy on weakness nggak berani buy sekarang karena mungkin takut ketinggian ya. Tunggu aja di 2560 atau 2400. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2560, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2560 ya, seperti itu. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 2560, dia masih ada kecenderungan testing lagi area 2400. Karena sebelumnya dia dari atas ya turun, kemudian dia rebound ya. Dia belum berhasil tembus ke atas 2560 ya, daerah sekitar sini ya. Jadi itu adalah resistance terdekatnya. Kalau yang mau buy high sell higher ya, dengan posisi sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja. Memang candlenya merah ya, candle merah ekornya lumayan panjang ya. Nah ini pasti koreksi Pak Sunar, belum tentu pasti koreksi ya, tapi bisa saja koreksi ya. Jadi nggak ada yang pasti. Memang kalau dilihat dari indikator stokastik, ini sudah mulai terlihat di area jenuh beli ya, seperti itu ya, atau istilahnya overbought ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya dengan analisa teknikal. Market itu tidak bisa diatur dengan analisa teknikal ya. Contohnya gampangnya seperti ini ya. Kalau kita melihat stokastik ya misalnya, ini di area overbought ya. Overbought itu kalau di stokastik, kalau dia berhasil breakout higher high, dia akan membentuk harga yang lebih tinggi lagi ya. Jadi bisa koreksi sebentar ya, kemudian dia naik lagi, atau dia bisa berlangsung lama di area overbought selama uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi kita jangan terlalu kaku dengan indikator stokastik atau MACD dan lain-lain ya. Kalau kita lihat di sini pembelian asing memang lumayan tinggi ya di PTBA ya. Tapi kita jangan lihat asingnya ya. Nah, kalau kita lihat di fokus di pergerakan harganya. Kalau yang berani risiko mau beli sekarang ya silakan, tapi jangan terlalu banyak.
naik ke atas 2870 tambah lagi, naik ke atas 3000 tambah lagi, target price berikutnya 3180 seperti itu ya. Nah, sebelumnya memang ada pertanyaan dengan saya ya, ada yang send message ke saya, dia bilang, Pak Sunar, kenapa kok buy-nya bertahap? Kalau sudah yakin ini uptrend-nya masih bagus, kenapa nggak buy sekarang terus kemudian pasang stop loss ya? Seperti itu ya. Emang sih boleh-boleh saja kalau mau buy 100% portfolio sekarang ya, pasang stop loss-nya mungkin dipasang di 2630 dan 2560. Tapi dalam posisi sekarang, apalagi euforia ya, euforia kenaikannya, nah itu kita nggak akan tahu sampai kapan naiknya ya. Apakah minggu ini dia masih bisa naik lagi ke atas 228 atau bahkan ada analis yang memprediksi dia bisa sampai harga 300 US dollar ke atas ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Buy-nya menurut saya sih bertahap aja. Kalau yang nggak berani ya tunggu aja di 2560 atau buy sekarang atau buy high sell higher. Ini kalau berhasil naik lagi ke atas 2810, kalau yang tipe buy high sell higher mau tambah lagi atau mau buy up silakan naik ke atas 2870 tambah lagi target berikutnya di 3000, 3100 dan 3180. Jadi garis-garis ini untuk acuan average up dan juga untuk acuan pemasangan trailing stop. Misalnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3000 ya, kemudian naik ke atas 3100, ternyata dalam perjalanan dia gagal turun di bawah 3100. Ya, di sanalah kita mulai pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri, terlalu percaya diri, harga batubara pasti akan naik lagi ya. Belum tentu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3180, ini target berikutnya Fibonacci extension 127,2% sudah saya gambarkan ya, dan 161,8%. Ini masih memungkinkan tercapai ya, 3670 kurang lebih angkanya di sini ya. Dan sekitar 4290 ini angka Fibonacci extensionnya ya. Jadi kenaikannya sebenarnya masih cukup bagus ya, uptrendnya sudah cukup bagus. Tadi di weekly-nya ya kita lihat ya, di sini kan ada formasi rounding bottom, kalau dia breakout lagi bisa sampai naik sampai 4940, kembali ke masa kejayaannya dulu tahun 2018 ya. Jadi semuanya memungkinkan ya, tinggal kita disiplin aja, pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Kalau takut ketinggian, buy-nya menurut saya sih bertahap aja seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG ya. Jadi ITMG di sini untuk weekly-nya ini sudah saya gambarkan sebelumnya di analisa saham mingguan. Target price 21.000 sudah tercapai ya. Jadi kalau target price tercapai itu bukan berarti kita harus take profit, enggak ya. Kita jangan terlalu maksudnya jangan terlalu takut-takut ya. Ini uptrendnya sudah mulai bagus, masih bagus juga ya, masih kuat juga. Jadi target berikutnya di resistennya di 23.600 ya. Kemudian kalau dia naik lagi breakout ke atas 23.600, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya. Sekitar area di sini saya gambarkan 27.000 ya. Itu kalau dia berhasil breakout ke atas 23.600. Kalau naik lagi ini masih memungkinkan naik sampai dengan area 30.500 ya seperti itu ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Memang kalau di sini kalau kita lihat dari formasi rounding bottom ya, dia sudah berhasil breakout kan di 15.600. Kalau kita ukur target price-nya di sini ya, dia sudah tercapai target dari sini 21.000 ya. Jadi berikutnya kalau dia breakout lagi ya, targetnya 23.500, 27.000 dan 3.500. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau mau tambah lagi silakan. Asalkan pasang trailing stop dan stop loss ya. Ini kalau daily-nya, kalau di daily-nya memang di sini sudah gambarkan Fibonacci extension 161,8% sekitar 22.000 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 22.000, kalau mau tambah lagi atau average up atau yang tipe buy high sell higher silakan ya. Tapi dengan catatannya pasang trailing stop dan stop loss. Jadi jangan sampai Pak Sunar bilang buy high sell higher bisa, kemudian saya tambah lagi, ternyata nyangkut. Ya sebenarnya jangan salah Pak Sunar ya, karena memang uptrendnya masih bagus. Nggak sampai kapan kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita takut-takut terus, ya kita nggak bisa akan profit ya seperti itu ya. Istilahnya kita nggak berani ride the bull ya. Jadi kalau masih bullish, kita nggak berani menunggang banteng ya seperti itu ya. Bull kan banteng ya. Nah, kita harus berani. Tapi kalau misalnya takut ya, solusinya buy on weakness. Ini semuanya sebelumnya saya kasih gambaran di area 17.750. Karena dia sudah breakout higher high. Kalau mau buy on weakness, kalau tunggu koreksi aja Pak Sunar. Tunggu di bawah, ya tunggu aja di 18.750. Artinya kalau dia turun di bawahnya 18.750, kita belinya kalau dia berhasil rebound ya, atau istilahnya mantul ke atas 18.750 kita buy. Kalau dia belum berhasil mantul, maka dia kan masih testing area support lagi kurang lebih sekitar area ini ya, 17.350 sampai dengan 17.750. Itu area buy on weakness berikutnya ya.
Kalau dia turun di bawahnya 17.750, dia masih resiko testing lagi di 15.800 ya. Jadi bawaan weakness itu dia tunggu konfirmasi kalau berhasil rebound atau mantul ya. Kalau belum berhasil ya jangan. Kalau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja kalau yang berani nanggung resiko ya, tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau yang belum punya ya, pasang stop lossnya di 20.400 dan 19.550. Itu yang belum punya kalau mau buy. Kalau dia naik lagi ke atas 22.000, boleh tambah lagi, target berikutnya adalah 24.000 ya. Kalau naik lagi, saya gambarkan sekitar 26.000 ya target price berikutnya ya. Jadi kalau saya kembali ke belakang, ini jauh banget ya, kurang lebih sekitar area ini ada gap ya di sini ya, gap ini nih ya, gap tone ya. Jadi gap itu nggak harus selalu ditutup ya. Jadi kita harus perhatikan di sini ya. Sebelumnya dia berusaha naik ya, dia gagal ya, malah koreksi dia gap down lagi ya. Saya nggak tahu ini apakah gap down dividen atau gimana, silakan dicek ya. Yang penting di sini gap itu nggak selalu langsung ditutup ya, bisa saja nanti beberapa tahun lama banget langsung ditutup ya. Nanti ada kemungkinan dia tutup gap sampai 26.000 ada ya, tapi nggak selalu pasti 100% nggak. Mudah-mudahan aja dia masih lancar ya. Target berikutnya kalau Fibonacci extension 261,8% ya, di sini saya tarik warnanya kan warna kuning nggak kelihatan ya, saya ganti warna oranye. Jadi di sini 32.000 masih memungkinkan ya target price-nya ya. Jadi saya ambil formasi Fibonacci extension. Sebelumnya kan dari area swing low di sini dan swing high-nya di sini ya. Dia berhasil breakout higher. Fibonacci extension 161,8%, 22.000 hampir tercapai ya. Hampir tercapai ya. Berikutnya lagi masih bisa ke 32.000. Jadi kalau yang mau buy high sell higher silakan, bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut. Kalau takut ya tunggu di 18.750 area buy on nya ini ya. Atau tunggu kalau dia koreksi di area bawahnya lagi 17.750. Kalau takut di sini ya di bawah. Tapi resikonya memang kalau dia masih naik lagi ya ditinggal ya. Kalau enggak ya buy high sell higher aja, naik ke atas 22.000 tambah lagi. Mungkin setiap lipatan 500 ya. Jadi naik lagi ke atas 22.500. Kalau mau average up buy high sell higher ya, breakout ya, silakan tambah lagi ya. Ya seperti itu ya. Tapi tetap harus waspada pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi jangan sampai menyalahkan Pak Sunar. Katanya bisa buy high sell higher. Ternyata saya nyangkut. Itu menyesatkan itu Pak Sunar. Kok nggak mau buy di bawah? Sebenarnya kalau bicara mengenai buy di bawah ya, saya nggak mau mengulang lagi ya. Ini sudah saya bahas di beberapa minggu sebelumnya mengenai batu bara ya. Sebelum itu kan saya bahas ada yang marah-marah harganya naik tinggi kok, harganya sahamnya batu bara belum naik ya, komoditasnya sudah naik tinggi. Nah sekarang harga komoditasnya naik tinggi lagi ya, harga saham batu bara juga naik tinggi ya. Jadi ITMG ini masih bagus uptrendnya. Tapi kalau minggu ini koreksi, sebenarnya peluang koreksi ada sih. Kalau kita lihat sebelumnya dia naik tinggi, kemudian sideways, naik lagi koreksi ya, kemudian breakout lagi, ini kan sideways ya, kemudian breakout lagi naik. Ini ada kemungkinan mungkin sideways di area sekitar 19.550 sampai dengan 22.000 ya. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi menurut saya sih jangan terlalu agresif, banyak bertahap aja. Kalau yang berani buy high sell higher sambil pasang trailing stop ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti ceritanya nyangkut ya, pasang trailing stop dan stop loss. Walaupun untuk investasi jangka menengah sampai awal tahun depan, saya tetap menyarankan pasang trailing stop. Kalau dia berhasil naik lagi ya, kalau mau buyback silahkan ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Ini target price-nya sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Indi. Ini grafik mingguannya untuk Indi. Kalau kita lihat ini ada formasi seperti rounding bottom ya. Rounding bottom ya. Dia berusaha untuk breakout ke atas 2050 ya. Dalam minggu depan ya, 1-2 minggu depan. Ini volumenya bagus naik. Ini juga siap-siap breakout ke atas 2050. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2050 ya. Ini saya gambarkan target price-nya di mana? Ya kita ukurkan berdasarkan chart pattern-nya ya. Kalau Anda baca bukunya Thomas Bulkowski, Getting Started in Chart Patterns ya, itu di sana dia sebutkan mengenai pattern rounding bottom. Rounding bottom itu jangan salah paham ya. Jangan diartikan, wah ini saya sebenarnya mau share ya, saya nggak menjelekkan orang lain. Ada yang sebelumnya memberikan edukasi ya. Kalau ada chart pattern rounding bottom, itu mesti di bawah. Itu belum tentu ya. Mungkin dia salah paham dengan istilah bottom. Jadi bottom itu maksudnya di bawah. Maksudnya dari istilah rounding bottom, itu rounding itu kan melengkung ya. Rounding gini ya. Nah, bottom itu maksudnya roundingnya ke bawah gini ya. Jadi bukan berarti dia harus paling bawah letaknya, enggak ya. Enggak harus paling bawah. Bisa di tengah-tengah dan bisa di atas gitu ya. Seperti itu. Itu namanya rounding bottom ya. Jadi jangan salah paham.
mengartikan arti katanya bahasa Inggrisnya rounding bottom, oh pasti di bawah. Ini bukan rounding bottom, bukan ya seperti itu ya. Ini memang rounding bottom kalau dia berhasil breakout. Ini targetnya sekitar area ini ya. Ini kalau berdasarkan chart pattern 3.300 masih memungkinkan. Kalau saya tarik gambar resistennya ya, sekeras 2050, di sini ada resisten terdekatnya berikutnya 2250 ya. Berikutnya lagi kalau naik dia naiknya lumayan tinggi ya, bisa sekitar area di sini ya. Ini 2700-an lah kurang lebih ya. Kemudian berikutnya di 3300. Ini kurang lebih weekly chartnya untuk Indi. Memang Indi ini dia laporan keuangan terakhir seingat saya sih dia kurang bagus ya. Tapi nggak tahu lagi kalau kuartal 3 dia tiba-tiba bagus ya. Seperti itu ya. Kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau tembus ke atas 2050 ya boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Ini kalau yang pakai weekly chart ya. Kalau yang pakai daily chart tetap gunakan yang garis-garis yang sudah saya berikan. Ini garisnya banyak banget ya. Nah, memang sih karena sudah dekat dengan resistennya yang 2050, saya kasih garisnya kalau mau average up memang agak dekat ya seperti itu ya, setiap lipatan Rp50. Tapi di sini kalau kita lihat saya sudah sebutkan dari awal di sini ya, di analisa sama Rian. Kalau dia berhasil higher high silakan buy. Memang dia kecenderungan suka bentuk candle ekor panjang ke atas ya, tapi bukan berarti dia pasti berbalik arah, enggak ya. Karena kalau kita lihat di sini ini sebelumnya dia malah naik lagi higher high ya. Nah, Pak Sundar, apakah dia berhasil naik lagi higher high? Nah, kita harus memikirkan dulu ya resikonya. Memang resisten 2050 ini cukup kuat. Tetapi kalau dia berhasil tembus ke atas 2050, dia akan membentuk resisten berikutnya ya. Targetnya di sekitar area Fibonacci extension 107,2% sekitar 2500. Jadi kenaikannya masih memungkinkan. Kalau takut ketinggian ya, atau istilahnya orang bahasa gaulnya takut ke bagian cuci piring, ya ada dua pilihan. Buy on weakness tunggu di 1780. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1780, kita belinya tunggu kalau berhasil rebound ke atas 1780. Kalau belum berhasil rebound atau mantul, dia akan testing lagi area support berikutnya ya, kurang lebih yang di garis saya ini di 1660 ya kan, itu di Fibonacci retracement 23,6%-nya ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement jauh ya, dari swing low di bawah dan swing high-nya. Nah di sini dia dalam 1-2 minggu depan dia testing resisten 2050. Jadi yang berani resiko buy high sell higher, mau buy sekarang boleh asalkan pasang stop loss-nya di 1900 dan mungkin sekitar area 1890 ya, itu stop loss-nya. Tapi buy-nya jangan terlalu agresif ya. Kalau naik lagi ke atas 2000 tambah lagi, naik ke atas 2050 tambah lagi, berikutnya setiap lipatan Rp50. Jadi kalau 2100 boleh tambah lagi atau average up ya, begitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh Pak Sundar, uptrend-nya kan masih bagus. Ya kenapa nggak langsung beli 100% aja, misalnya porsinya 10 juta ya di India, kenapa nggak langsung buy seperti itu ya, kok bertahap ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, dia sudah dekat banget dengan resisten di 2050. Jadi saran saya lebih enak sih bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi atas 2000 tambah lagi, naik atas 2050 tambah lagi dan seterusnya. Boleh dibagi 4 atau dibagi 5 ya, seperti itu ya. Jadi misalnya 10 juta mau buy sekarang, kalau naik lagi ke atas 2000 tambah lagi 25%-nya kalau dibagi 4 ya. Naik ke atas 2050 tambah lagi 25%, naik ke atas 2100 tambah lagi 25%. Berarti sudah 100% ya. Target berikutnya di 2250. Atau kalau takut ya buy on weakness. Kalau dia masih di bawahnya 1780, jangan langsung beli ya. Tunggu lagi berikutnya di area supportnya di 1660 dan 1590. Kalau turun di bawah 1590, jangan tunggu lagi di area 1445. Ini saya hapus saja ya. Ini sebelumnya area buy on weakness sudah nggak relevan ya, karena sudah naik tinggi ya. Jadi 3 area ini aja untuk buy on weakness, kita tunggu ya. Kalau sudah berhasil mantul atau rebound barusan kita beli. Kalau belum ya berarti belum. Untuk kurang lebih untuk Indi. Berikutnya untuk Harum. Ini untuk weekly-nya ya. Jadi Harum target 9.000 sudah tercapai. Tapi sayangnya penutupannya ditutup di bawahnya 9.000. Target pas berikutnya kalau mau lanjut lagi dalam 1-2 minggu ke depan, dia kalau berhasil naik ke atas 9.000 barusan kita buy ya. Kalau yang sudah trailing stop kena trailing stop ya. Ya tunggu aja berikutnya. Jadi kita ikut kereta yang naik ke atas berikutnya ya. Seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut-takut juga ya. Di sini juga ada formasi rounding bottom ya. Jadi saya itu suka banget formasi rounding bottom ya. Kebanyakan sih target price-nya akurat ya. Jadi kalau kita lihat ketinggiannya di sini ya, ketinggian dari pattern rounding bottom ya. Ini kalau kita keluarkan ke atas, target price-nya kurang lebih masih sekitar area ini ya.
12.800 lah ya. Ini kurang lebih target price-nya. Nah, apakah memungkinkan Pak Sunar? Ini kalau kita lihat ini dari chart saya ya, setelah breakout atas 10.700, ini targetnya sudah all time high berarti dia, gitu ya. Jadi kalau saya bilang ya, kalau dia naik ke atas 10.700 masih bisa ke 12.800 masih memungkinkan ya. Tapi ya gitu, saya nggak bisa mengatur marketnya ya. Ini hanya berdasarkan target price dari chart pattern-nya, seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang tanya, loh Pak Sunar, apakah batu bara itu bisa untuk invest jangka panjang? Kalau bisa bicara mengenai jangka panjang untuk komoditas, saya nggak menyarankan ya, trading aja jangka menengah atau jangka pendek ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau ini dari sejarahnya sudah jelas. Kalau kita lihat kita belinya di sini ya, di atas ya, sebelumnya tahun 2011 ya. Karena kita waktu itu kan euforia juga ya. Kalau kita percaya jangka panjangnya bagus, ini kita rugi ya, walaupun di sini sudah lumayan balik ya, 9 ribuan ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kita rugi ini berapa tahun nih? Lebih dari 10 tahun ya, seperti itu ya. Harganya nggak kemana-mana, ya kan? Malah sebelumnya turun dalam, dari di pucuknya ini dia bisa turun sampai dengan di harga paling bawah di sini ya, 590 ya, tahun 2016 ya. Jadi kita jangan terlalu kaku dengan istilahnya jangka panjang ya. Kalau nyangkut jangan cari alasan, wah Pak Sunar untuk jangka panjang aja, jangan ya. Ini turunnya bisa dalam juga untuk saham komoditas terutama ya. Ini untuk daily-nya saya sudah gambarkan. Memang di sini koreksi lumayan dalam ya, lumayan seram ya. Jadi yang sudah punya kalau belum pasang trading stop atau stop loss, pasang aja di 8.500 dan 8.250. Kalau yang tunggu buy on weakness tetap di area 7550 ya. Buy on weakness artinya kalau dia turun di bawah 7550, belinya kalau dia berhasil naik ke atas 7550 buy. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 7550 ya berarti belum buy ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan aja lancar. Kalau dia masih di bawahnya 7550 ya tunggu berikutnya di 6825 atau area sekitar 6150. Itu area buy weakness-nya. Kalau yang takut ya. Kalau yang mau buy high sell higher, saran saya tunggu kalau dia naik lagi ke atas 9000 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena sudah dekat dengan resistennya 9575. Buy-nya santai aja bertahap. Naik ke atas 9300 tambah lagi, naik ke atas 9575 tambah lagi dan seterusnya. Ya, kalau lebih seperti itu. Berikutnya sih untuk UNTR ya. Jadi ini weekly-nya sudah saya gambarkan, target 25175 sudah tembus ke atas. Nah, berikutnya di 27375 dan di sini swing high-nya di area sekitarnya ini ya. 28475 ya. Jadi selama bertahan di atas 25175 kalau pakai support dan resistance weekly-nya dia masih cukup bagus untuk target berikutnya di 28475. Kalau dia berhasil breakout ke atas 28475, maka target berikutnya ini masih memungkinkan di area support sebelumnya di sini ya. Itu sekitar 31.050 ya. Jadi masih memungkinkan pasang aja trading stop dan stop loss. Memang harga batu bara itu sudah naik tinggi ya. Ada yang bilang jangan beli saham batu bara lagi karena dia sudah tinggi ya. Sebenarnya sih ada benernya juga, sudah naik tinggi ya. Hati-hati ke bagian cuci piring, ada benernya juga. Tapi menurut analisa teknikal, cara fondasi dari analisa teknikal ya dasarnya, kalau saham itu lagi uptrend, apalagi strong uptrend, sebelum ada konfirmasi pembalikan arah ya, pembalikan arah itu bisa balik ke sideways, istirahat dulu di horizontal ya, nyamping ya, atau balik arah downtrend ya, koreksi ya, nah, seperti itu ya. Jadi masih posisi sekarang uptrendnya masih cukup bagus ya, masih bisa naik lagi, ya seperti itu ya. Tapi tetap harus pasang trading stop dan stop loss. Stop loss-nya pasang aja di 25300 dan 24650. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja kalau stop punya, pasang trading stop-nya atau stop loss-nya. Yang mau buy and weakness tunggu aja di area 23600 atau 22350. Kalau dia koreksi di bawah 23600, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 23600 buy. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 24175 tambah lagi, naik ke atas 24650 tambah lagi. Yang mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia sekalian breakout ke atas 26325 ya, high-nya di 30 September ya. Dan juga high-nya 1 Oktober hari Jumat di 26300 ya. Jadi sekalian belinya kalau belum punya ya, tunggu buy weakness atau buy high sell higher ya. Jadi buy high sell higher itu tipe orang yang berani nanggung resiko cukup tinggi ya, terus terang aja ya. Kalau nggak berani ya tunggu aja buy weakness atau beli bertahap ya, itu solusinya. Yang kedua, atau yang ketiga, kalau nggak berani pilih saham lainnya. Jadi jangan menyalahkan Pak Sunar ya. Kalau misalnya nggak berani buy high sell higher ya jangan memaksakan diri ya.
memang uptrendnya masih cukup bagus. Saya nggak bisa bilang jangan beli, jual aja kalau sudah punya. Nah, nggak gitu ya. Prinsipnya kalau kena trailing stop, barusan kita jual. Kalau misalnya belum ya kita belum jual dulu, masih memungkinkan ke 28.000 bisa ya. Ya, tapi kalau misalnya minggu ini nggak berhasil balik arah, itu bukan berarti analisa saham Pak Suntar salah ya. Jadi saya ulangi lagi ya, karena saya nggak bisa mengatur marketnya atau harga saham di pasar saham ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini 6 saham sudah saya bahas. Yang barusan join jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini, jangan lupa dicek. Ada beberapa video ya yang akan saya post. Kemudian jangan lupa subscribe, like, bantu kasih komentar ya kalau ada saran atau pertanyaan. Kalau nggak ada saran, nggak ada pertanyaan ya mungkin komen aja say hi atau thank you ya. Seperti itu ya. Karena makin banyak komentarnya atau makin banyak like, makin membantu rating videonya. Jadi Pak Suntar makin semangat bikinnya ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, itu yang paling penting ya. Kemudian damai dengan teman, damai dengan keluarga, dan damai dengan tetangga ya. Dan sejahtera selalu ya, itu doa saya. Amin, terima kasih banyak.